pantat, pakai otak ngomong. Abang bicara. Jangan pakai pantat. Saudara. Abang pada Mesias. Iya, Yesus mengatakan waspada kepada siapa? Tunggu dulu. Yesus mengatakan waspada kepada Mesias atau waspada kepada juru selamat? Palsu. Mesias palsu kan? Abang tahu? Mesias palsu kan? Palsu. Mesias palsu. Apakah mereka diurapi? Sabar. Mesias palsu. Diurapi? Saudara. Saya tanya, apakah nabi-nabi palsu diurapi Allah? Kalau dia orang Kristen pasti diurapi. Dia tidak diurapi Allah, makanya disebut nabi palsu. Tidak ada. Saudara, jangan gitu, jangan emosi, jangan emosi. Yesus mengatakan, tapi Bang berpatokan pada Yesus mengatakan, Bang harus tahu juru selamat dulu, baru Abang bicara Mesias. Di mana dalilnya waspadalah kepada juru selamat? Tidak ada dalil di situ. Nah, kalau ada dalil waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah kepada Mesias palsu. Tidak ada, Bang. Tidak ada kata kalau ada dalilnya, kalau ada dalilnya, ada dalilnya. Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Bang. Mesias palsu enggak di situ? Bang dengar. Baca. Bang baca. Ini, Bang baca dulu dong. Mesias. Iya, betul. Saya berbicara di sini tadi, Bang, kita bahas juru selamat. Saya tidak bahas juru selamat. Saya bahas tentang Mesias tuh. Kan saya tanya Bang tahu. Anda yang melarikan ke juru selamat. Mesias, tapi sekaligus Anda kemudian melarikan ke juru selamat. Yang kita bahas Mesias palsu. Bang tadi bicara Mesias palsu. Ya. Apakah Mesias palsu itu diurapi? Diurapi dong, diurapi. Diurapi dari siapa? Diurapi entah dari mana? Dari siapa dia diurapi? Kalau dia diurapi, jangan tanya saya kawan. Tanya Yohanes 2. Bang, tanya 1 Yohanes 2. Nabi palsu karena mereka tidak diurapi, Bang. Saudara, mereka mengaku Mesias, Bang. Saudara, Bang harus paham ayat itu, Bang. Kalau Bang tidak paham ayat itu, Bang berbicara, Bang pasti jangan ajarin saya, pemakan babi laknatullah, jangan kau ajarin saya. Kau turun. Nah, kau ke neraka. Sulit kali memang kau itu mau berkelit dari dalil. Sulit sekali. Saya tidak sedang membahas juru selamat. Nggak membahas itu. Saya katakan kepada saudara, tidak semua orang yang diurapi itu juru selamat. Tetapi juru selamat sudah pasti diurapi berdasarkan tradisi kekristenan. Paham? Dengarkan di bawah. Nanti setelah saya menjelaskan baru ku naik. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20 ini jelas tertulis. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang diurapi. Berarti mereka ini adalah Mesias. Sedangkan yang kita bahas ini Mesias palsu. Kalau kalian bukan juru selamat, tetapi kalian adalah Mesias, berarti Mesias ini, kalian ini Mesias apa? Mesias apa kalian ini? Kalian ternyata Mesias tapi bukan juru selamat. Anda sendiri yang mengatakan, kami bukan juru selamat. Tapi kok kalian Mesias? Berarti kemesiasan kalian adalah Mesias palsu atau Mesias asli? Naik, jawab. Kamu naik sekarang, kau jawab itu. Kan kau lari ke juru selamat. Kau tidak usah pakai ilmu Paulus di sini. Naik. Naikkan yang tadi. Udah jelas-jelas, Mesias palsu naik dulu. Mesias palsu naik. Permintaan Bang, tadi ada dia. Kau bantah Bibelmu sendiri. Susah itu. Susah. Bagaimana kamu seperti lawan diskusi saya kemarin, dia bantah Al-Quran. Katanya dia Muslim, dia bantah Al-Quran. Nah sama kalian ini. Bibelmu mengatakan itu. Tapi kalau bantah. Dalilnya jelas kok. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Makanya orang Kristen itu disebut apa? Anak Tuhan. Kenapa disebut anak Tuhan? Karena Kristen itu adalah orang-orang Mesias. Orang-orang yang sudah diurapi. Kalian tidak merasa lagi sebagai hamba Tuhan. Tetapi Tuhan itu sendiri. Anak Tuhan adalah Tuhan. Anak kambing adalah kambing. Anak ayam adalah ayam. Anak sapi adalah sapi. Anak Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Ya Tuhan itu sendiri. Dompala, kardoba. Kamu diajarin untuk waras kok susah kali. Kalian itu bukan hamba Tuhan lagi. Kalian itu anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan ya Tuhan dong.
Jangan lagi Anda mengatakan, enggak dong, enggak, bukan. Pandai kali kalian silat lidah. Terciduknya Kristen bahwa Kristen itu adalah Mesias, yaitu orang yang diurapi, itu disertai dalil. Saya enggak ngada-ngada. Saya berbicara berdasarkan apa yang ada dalam Bibelmu. Sakit memang, siapa suruh? Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Siapa yang mengurapi di situ? Yesus. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Yang mengurapi kalian siapa? Yesus. Yesus Tuhan enggak? Tuhan. Berarti kalian diurapi oleh Tuhan kalian. Berarti kalian adalah Mesias. Memang berat, karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Ternyata kalian Mesias. Nah, sekarang permasalahannya adalah, berani tidak kalian mengaku, kami adalah Mesias asli? Berani enggak? Biar dunia semuanya menertawakan kalian. Berani enggak? Berani enggak kalian mengaku, kami ini adalah Mesias asli? Berani enggak? Hah? Enggak berani kan? Dengan kata lain, bungkamnya kalian itu adalah sama. Kalian sedang mengakui kalau memang kalian ada Mesias palsu, meledak. Ini mau kemana? Kalian sudah ada pada tataran naif serendah-rendahnya. Ternyata yang dinubuatkan di dalam kitab kalian sebagai Mesias palsu adalah kalian itu sendiri. Ayo, bantah saya, lawan saya pakai ilmu. Meledak. Berarti yang mengurapi nih oten-oten adalah Kristus palsu, jadi dia juga palsu-palsu. Nah iya, itu dalil 1 Yohanes 2 nomor 20, nomor 27 itu mau dikemanakan? Belum lagi yang tadi Galatia 3 nomor 27. Bahkan kalau kita melihat orang Kristen itu wajib hukumnya hidup seperti Kristen, seperti Yesus, seperti Kristus. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan kalau dirinya Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Wajib. Itu perkataan wajib itu. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dirinya, dia sini adalah Kristus, maka dia, orang itu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ayo, bantah terus dalilmu, bantah terus. Wahai Mesias palsu, bantah terus Bibelmu, bantah sampai kalian berkelahi sampai di neraka. Bantah terus dalil Bibelmu. Bantah. Gak bisa kalian mengelak, gak bisa. Kalau kemarin itu 2 Kristus itu masih bagus. Ini mulai malam ini akan aku gaungkan, Kristen itu adalah Mesias. Orang yang diurapi Kristen itu. Oknum Kristen itu orang yang diurapi. Dan di dalam tradisi keagamaan kalian, apabila seorang tokoh agama kalian ingin menjalankan tugas, mereka diurapi dulu. Ngeri itu, ngeri. Tadi sore saya diskusi, benarkah ketika ada tokoh di antara kalian ingin menjalankan tugas, misalnya seorang pastor mau dilantik misalnya untuk menjadi pastor di sebuah wilayah, benar enggak dia diurapi dulu? Betul. Diurapi berarti Mesias. Oh bukan bang, yang dimaksud di situ adalah yang diurapi Tuhan. Oke. Bagaimana dengan perkataan dalil di kitabmu? Barang siapa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali oleh maut. Nah, apakah Tuhan turun ke gereja menikahkan kalian? Kan tidak, pendeta wakil Tuhan. Berarti yang mengurapi pendeta, berarti yang diurapi itu adalah diurapi Tuhan. Ayo, masih mau kau datang besok? Silakan teman-teman, silakan digodok materi ini
sadarkan saudara-saudara kita Kristen, biar mereka kemudian sadar bahwa ternyata yang dinubuatkan oleh Yesus dalam kitab mereka sendiri adalah mereka sendiri. Ngeri itu kawan, ngeri meledak. Silakan. Ariteng adalah Mesias itu sendiri meledak. Mereka Mesias, tapi Mesias palsu. Mereka Karena mengaku dia Mesias aja ngeri kan? Ngeri bun, ngeri. Mereka oh ternyata kita diurapi ya. Ya, hai. Jangankan diurapi, kalian itu merasa anak Tuhan. Kalian itu anak Tuhan. Pantesan. Bukan lagi manusia kalian itu. Kalian itu anak-anak Tuhan. Ngeri kali. Tapi nggak tahu Tuhan yang mana dulu. Bantah saya, hadirkan orang-orang yang paling hebat, yang paling tinggi titelnya di Kristen. Hadapi Bang Sumo untuk berdiskusi materi ini. Jangan kalian menghujat Nabi kami sementara kalian sendiri adalah ternyata Mesiasnya. Lanjut teman-teman. Kalau ada Mesias-Mesias di bawah suruh naik. Silakan. Oke, kita sapa izin Gurunda, kita sapa Edward. Edward, selamat malam, Kristen saudara. Edward Paku. Oh kenapa ngopi? Edward, Kristen. La ilaha illallah. Itu pengakuannya pun Paulus di dalam Bible di Galatia ya. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Kristus palsu. Ayo naik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangda, Gurunda, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggit. Meledak. 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 Ngeri kawan, ngeri. Mana dia? Berani enggak? Aduh, inilah yang dibuatkan oleh Yesus anak Maria ya. Waspadalah pada oten-oten. Ayo teman-teman. Jadi mereka harus gimana dong Gurunda? Gurunda jauh. Ya gimana bun? Jadi mereka harus gimana tuh mereka tuh? Solusinya tuh supaya mereka selamat harus gimana? Mereka harus mendengarkan nasihat Petrus pada saat Petrus kemudian berkhutbah di Kisah Para Rasul 2 nomor 40. Mereka harus kayak gitu. Kisah Para Rasul 2:40. Angkatan jahat berarti Gurunda ya? Iya, mereka harus meninggalkan kemudian kelompok angkatan jahat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda di top. Karena Waalaikumsalam. Abangda. ada minuman dingin enggak? Soalnya kumalku lagi panas. Oh, es krim ya bun. Memang panas. Nah bagi-bagi es krimnya ya Bang Arif ya. Tuh dibagi es krimnya. Malah es krim rohani. Iya tadi ada Nah, ngomong. jadi mereka Ya. nih. Si CP ini ya. tadi lucu, si CP. Rohani, Apa rohani. dibilang tadi tuh? Apa dibilang tadi rohani itu tadi siang pada saat saya diskusi sama dia. Ya kami ini adalah apa itu istilah rohani atau apa dibilangnya itu ya? Lucu pokoknya. Yahudi rohani bukan Bangda? Ya kayaknya sih ya. Pokoknya dia mengatakan ya kami ini kan rohani kata dia. Yang ketawa juga saya tadi. Oke, silakan teman-teman Kristen. Kalau mau naik kirim permintaan tekan 3 atau tulis di bawah, Bang, saya Kristen, Bang. Biar kami naikkan. Silakan teman-teman Kristen yuk. Para Mesias-Mesias yang diurapi silakan kirim permintaan. Ini ada WA ke saya Gurunda dari istrinya si Cebol, si Lugila. Masya Allah, Alhamdulillah katanya makasih banyak buat Bang Juma karena udah kebeli beras sekarang selama ini nggak beli beras. Sejak debat dengan Gurunda Juma jadi kebeli beras katanya.
Wah, berarti nggak ada sokongan dana lagi dari Oteng, ngalitengnya si Cebol. Allahu Akbar, Masya Allah. Dinaikkan Mesias palsunya, Bang. Ya paman. Silakan teman-teman Kristen, ayo kirim permintaan. Teman-teman yang menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia yang fana, gambaran yang mirip manusia, silakan kirim permintaan. Kita promo bisa bawa. Silakan teman-teman Aliteng kirim permintaan yang merasa teman-teman Kristen itu menggantikan keimanan, menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Silakan kirim permintaan, tekan 3 atau tekan saya Kristen Bang biar kami naikkan. Roma 1 itu nomor berapa itu, Dek? 25 ya? 23 Kurunda. Oh, 23. 25-nya apa? 25-nya sebab mereka menggantikan kebenaran Elohim dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus betul. Aku udah lihat Kanda, aku tengok lah, mama kasih infonya Kanda. Masolang generasi. Ada yang lebih bagus paling dibawa. Nah, tidak aku baca. Silakan teman-teman Kristen, yuk kirim permintaan. Kang Dito nanti gantian ya, Kang Dito, biar saya dibawa Kang Dito ya. Woi. Oke. Ya nanti gantian biar ada teman-teman Kristen naik 3 kursi. Silakan teman-teman Kristen 2 diisi dulu, habis itu saya turun teman-teman Kristen yang naik. Silakan. Jangankan 3 kursi, setengah kursi aja nggak berani naik kalau lihat tema gini. Ini nampaknya tema berat nomor 2 nih. Ini berbahaya tema ini nih. Kristen adalah Mesias, Oten adalah Mesias. Alamat jang. Ayo silakan teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan, nanti kami naikkan. Tekan 3, Bang. Kalau yang Kristen yang mau dialog silakan. Kang Dito, peliharaannya di share-share juga ya. Saya juga share-share peliharaan saya. Biar main ke sini Kang Dito ya. Mana bisa? Ini akun tadi yang dampingin juga jebol akunnya Bang dah. Enggak, nanti saya pakai akun lain. Oke, Bang Black, selamat malam. Kristen atau Muslim, Bang? Bang Black. Q. Bang Black. Halo, selamat malam, Bang. Ya, Kristen Bang ya. Kristen. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Muhammad dan Tuhan seluruh alam. Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan tentang tema ini? Oten adalah Mesias. Ya. Kristen adalah Mesias. Berarti Bang Black Mesias juga. Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan? Anaknya Bang, abang juga ya? Gimana Bang? Anaknya abang, apakah itu abang juga? Wah, ini berat Bukan. pertanyaannya. Ringan sekali. Anaknya saya bukan saya. Tapi anak saya manusia. Sama seperti saya. Status saya manusia. Saya manusia, hakikat saya manusia. Anak saya pun hakikatnya manusia. Kalau Anda Tuhan, kalau Anda adalah anak Tuhan, hakikat Anda dengan Tuhan sama. Iya. Sama hakikat Anda dengan Tuhan. Sama. Sekarang begini Bang. Atau Anda adalah Tuhan palsu. Iya, Anda bertanya Begini, anak Bang. saya. Begini, Anak Bang. saya hakikatnya manusia. Saya hakikatnya manusia. Meskipun saya dan anak saya adalah pribadi yang berbeda, tetapi hakikat kami sama. Yaitu sama-sama manusia. Sekarang saya tanya, Tuhan adalah Tuhan. Di ufuk yang berbeda, muncul Kristen juga mengaku sebagai anak Tuhan. Apakah Kristen ini betul-betul Tuhan atau Tuhan palsu? Yang menciptakan manusia itu siapa? Enggak, jangan dulu ke sana. Jangan larinya ke situ. Enggak cantik Gini, mainnya Bang. kalau lari ke situ. Itu kembali Anak ke- Kristen ke itu topik disebut ini. sebagai anak Tuhan. Pertanyaan saya, Kristen sebagai anak Tuhan, apakah Tuhan asli atau Tuhan palsu? Jujur. Jangan kemana-mana dulu abang. Oten justru- adalah Mesias. Anda yang bertanya tadi perumpamaan gitu. Anda yang bertanya. Sekarang Yesus, Yesus kalau berat kita yang ringan-ringan aja. Yesus berkata waspadalah kepada Kristen. Itu dalam Bible di mana Bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5.
Oke, Bang. Iya, silakan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. sabar ya Bang. Matius 24 ya, Matius 24 ayat 4 sampai 5. Gitu ya Bang. Kan Bang Black dibaca, silakan. Itu ada mute itu. Ini Abang Black, iya betul. Bang betul, Suma itu betul, ada mute. Betul dalilnya. Silakan dibacakan, Bang. Iya ya, tadi Bang Suma mengatakan di Matius 24 nomor pasalnya yang 4. ke-24. Iya, 4 dan 5, silakan. 4 dan Oke. Yesus jawab kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Nah, itu. Artinya begini. Yesus berkata bahwa nanti juga ada orang-orang yang memakai nama Yesus. Nah, dia seolah-olah dia itu Yesus untuk mengajarkan, mengatasnamakan Yesus, padahal dia itu sebenarnya punya tujuan tertentu. Gitu. Oke, udah? Sudah Bang. Oke, Yesus mengingatkan orang yang ada zaman itu, yaitu muridnya yang duduk bersama dengan dia di Bukit Zaitun, agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus, akulah orang yang diurapi," mereka akan menyesatkan banyak orang. Di dalam dunia ini, kelompok yang diurapi itu hanya Kristen. Islam tidak diurapi, Hindu, Buddha nggak diurapi. Yang diurapi hanya Kristen. Maka yang menggenapi kemudian nubuat Yesus ini agar waspada kepada mereka yang diurapi, yang mengaku Mesias, itu digenapi oleh Kristen saja. Karena hanya Kristen yang kemudian yang diurapi. Dalilnya di mana? 1 Yohanes 2 nomor 20 dan juga nomor 27. Anda nggak bisa mengelak. Saya bisa Silakan. menanggapi ya. Silakan. Oke Bang. Mungkin artinya ini pemahaman saya Bang. Pemahaman saya. Artinya saya bisa ungkapkan di sini. Artinya begini, yang dimaksudkan itu bahwa kan di Kristen itu kan biasa dikenal dengan orang-orang doa mengatasnamakan Kristus begitu. Tapi arah doanya ujung-ujung mendapatkan keuntungan. Misalnya begini, "Oh, kamu harus sembuh, tapi nanti harus bayar begini." Nah, itu yang dimaksudkan, mengatasnamakan Tuhan, berdoa tapi ada ilmu-ilmu yang digunakan sehingga kalau sembuh ya harus ditebus itu baru bisa sembuh. Nah, mungkin pemahaman saya seperti itu Bang kalau dalam ayat ini. Ya mungkin Bang Juma bisa menanggapi. Sekarang terlalu jauh kita asumsi ke sana. Sekarang Anda akui enggak kalau berdasarkan 1 Yohanes 2 di situ, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Pertanyaan saya, apakah Anda mengakui dalil ini bahwa ini adalah berbicara tentang pengurapan orang-orang Kristen? Ya
artinya begini, kalau kalau pengurapan kayak tadi sempat disinggung tadi oleh Bang Juma bahwa romo atau pendeta itu diurapi baru bisa melayani. Ya itu kan real sesuai dengan ajaran Kristen, tapi yang dimaksudkan ini oknum yang membawa nama Yesus, dia tersendiri. Nah, itu. Iya, saudara, kalau Anda membaca Bible Anda dalam 1 Yohanes 2 ini, perikop yang diceritakan di sana terkait dengan antikristus. Mulai dari data 18-nya sampai dengan data 27. Yohanes 1 Yohanes 2 Bang, berapa, yang Bang tadi. Juma? 1 Yohanes 2. Oh ya, pertama Yohanes 2. Iya. Pertama Yohanes 2. Ya, pertama Yohanes 2. 1 Ayat yang Yohanes keberapa, Bang Juma? nomor 20 dan 27. Pertama Yohanes 2 nomor 20 dan 27. Gimana, Bang? Ini Iya. saudara. Sorry. 1 Yohanes 2 yang tadi. 1 Yohanes 2 nomor 22. 1 Yohanes 2. Iya, ya. 1 Yohanes 2 nomor Coba baca nomor ayat yang 27-nya. 27. Iya. 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah itu kalau menurut Bang Juma gimana, Bang? Iya, sekarang begini. Anda itu adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi berarti adalah Mesias. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda Mesias asli atau Mesias palsu? Kalau Anda menolak itu, Anda bisa baca di data nomor terakhir, nomor 29. Jikalau kamu tahu bahwa Kristus adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari Kristus. Anak Kristus adalah Kristus. Jadi kalian ini semuanya adalah anak-anak Kristus. Pertanyaannya, apakah kalian ini Kristus palsu atau asli? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Ya itu tadi, Bang. Itu tadi saya katakan, semua orang Kristen itu belum tentu ikut persis ajaran yang tertulis dalam Bible. Itu yang maksud ayat itu, bahwa ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kristus, mengatasnamakan Kristus. Itu tadi saya ambil contoh tadi itu, bahwa dia sebagai tim doa misalnya, tapi tim doa seharusnya melayani tanpa meminta. Artinya mungkin dari dia bahwa saya butuh saya tertolong, artinya saya harus memberikan sesuatu dari hati saya tanpa ada paksaan. Tapi kenyataan terbalik. Si pelayan ini dia yang meminta sesuatu dari yang ditolong itu yang maksud saya begitu, Bang Juma. Ya, artinya Anda harus memahami di sini bahwasanya
kalau tokoh-tokoh kalian ini adalah Mesias, berarti Anda juga mengakui bahwa mereka adalah Mesias palsu. Tidak bisa mengklaim bahwa mereka itu seluruhnya Mesias palsu, Bang. Nah, kan diurangi. Mesias Kan- palsu itu, Mm-mm. Mesias palsu itu yang mengatasnamakan, Yesus mengatakan, nanti ada yang datang memakai namaku. Nah, gitu. Ya, Tapi- sekarang permasalahannya adalah Mesias ini dari Yahudi atau di luar Yahudi? Mesias ini kan anak Allah. Ya, dari Yahudi. Kalau kita berbicara mengenai Mesias, dari orang Yahudi atau di luar Yahudi? Kalau Bang Juma bertanya begitu, kan Mesias ini kan anak Allah, anak Allah. Barang siapa yang mengikuti ajarannya berarti di luar Yahudi yang mengikuti ajarannya itu Semua Tidak. anak-anak Theos. Semua adalah Mesias gitu. iya iya. Nah, Artinya begini. Ya, berarti Anda sudah akui bahwa Kristen ini adalah Mesias. Mesias itu anak Allah. Kristen Iya. Kristen ini Kristen Kristen kan anak Kristen Allah. ini. Galatia 3 nomor 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Betul? Iya, kembali ke iman itu, Bang. Ya, Jangan sekarang kalau langsung Kristen kalau Mesias gitu. dengarkan, kalau Tuhan Theos punya anak, berarti anaknya Theos juga kan? Tapi bukan Theos itu sendiri. Iya, tapi dia juga adalah Theos. Ya, anak dari Iya, iya, Theos tapi itu. Theos juga kan, sama seperti ayam, induk ayam dengan anak ayam. Anak ayam bukanlah induk ayam itu sendiri, tetapi dia juga adalah ayam. Betul? Ya, dia adalah ayam, tapi Nah. maksudnya jangan kemana-mana dulu, Bang. Gini. Kalau kalian anak Theos berarti kalian Bisa. adalah Ya, anak-anak ya toh. iya, kalau kalian anak Theos Theos. berarti kalian adalah Theo. Bukan Theos. anak Theos, sudah pasti Theos. Anaknya Theos. Gimana Eh. pengertian Bang Juma ini? Anaknya Theos ya Theos, anaknya ayam ya ayam, anaknya sapi ya sapi. Anaknya Bang Juma gitu. Manusia. Ya itu. Gimana ini? Theos. Begini. Theos itu nama atau gelar? Ya manusia Theos manusia. itu nama. Theos itu nama atau gelar? Nama. Nama. Nama, bukan gelar. Gelar itu Bang Juma itu gelar itu mungkin Ustadz. Nah gitu gelarnya itu makanya Theos itu gelar. Theos itu dewa, dewa itu gelar. Yang nama itu Yesus, dewa Yesus. Dewa itu gelar, Yesus itu nama. Jadi ya karena anak dewa adalah dewa. Anak ayam adalah ayam. Anak sapi adalah sapi. Anak Theos adalah Theos. Berarti kalian ini Theos. Nah, pertanyaannya apakah kalian ini Theos asli atau palsu? Palusu, Paman. Ah, gini Bang Juma. ya, gimana? Bang Juma diciptakan siapa? Allah. Diciptakan oleh siapa? Allah. Bang Juma itu Allah. Bukan. Bang Juma itu Allah. Saya ciptaan. Ya itu. Ih, beda. Coba. Beda. Memang. Kalian dikatakan dalam Galatia 3 nomor 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Kenapa disebut kalian itu sebagai anak Tuhan? Karena kalian itu adalah Kristus. Kalian itu adalah Mesias. Kalian itu anaknya Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 29. Kalian itu adalah anaknya Yesus.
Kalian adalah lahir dari Kristus Yesus, berarti kalian ini adalah orang-orang Kristus. Kalian adalah orang diurapi, berarti kalian adalah Mesias. Permasalahannya sekarang, apakah kalian Mesias asli atau palsu? Jadi menurut Bang Juma gimana? Ya Yang kalian Mesias Mesias palsu. Kristen. Yang Mesias Mesias palsunya ya Kristen. Siapa lagi? pemahaman Bang Juma yang tidak kesampaian gitu. Berarti maksud Anda Kristen ini Mesias asli gitu? Gini, Kristen itu Kristen Mesias itu asli. Gini, Kristen itu organisasi, Bang. Iya, organisasi apa? Nah, ormas katanya. Gimana dong? Kayak gini, di Mana? Gini Bang Juma, pemahaman Kristen itu identitas. Nah, misalnya Iya, tahu. nah, kalau kayak contoh yang mengimani Bible itu bukan hanya Kristen, tapi ada Katolik kayak gitu. Terus? Itu identitas Kristen itu. Gitu. Iya, cocoknya. Nggak ada yang salah. Sedangkan kalian ini kan betul anak Tuhan kan kalian ini. Iya, anak Tuhan. Nah, anak Tuhan berarti Tuhan dong. Anak Tuhan bukan Tuhan. Mati bija. Kenapa bisa? Sedangkan kambing melahirkan kambing. Masa kambing melahirkan sapi? Anak Tuhan oke, tapi bukan Tuhan itu sendiri. Nah, Loh, jelas Tuhan karena kamu anak Tuhan. Gimana sih? Anak manusia ya manusia. Benar nggak? itulah. Benar nggak anak kambing adalah kambing? Benar nggak bang? Anak Allah, Iya. kalau anak Allah, Anak Allah Anak kan Allah? Tuhan tuh, anak Tuhan kan, berarti Tuhan. Anak sapi apakah bukan sapi? kalau Bang Juma ini anak apa? Anak manusia. Makanya saya Ya, manusia. anak manusia. Anak setan ya setan. Anak dompala ya dompala. Anak kardoba ya kardoba. Anak sapi ya sapi. Kamu anak dewa ya dewa. Sekarang permasalahannya apakah kamu itu dewa beneran atau palsu? Ayo. Yang menjadi tolak ukur Bang Juma mengatakan Kristen itu palsu itu yang bagaimana? Ya karena kalian bukan Rasanya- Tuhan tapi ngaku anak Tuhan. Kalian bukan Mesias tapi tertulis di kitab kalian anak Mesias. Berarti kalian palsu. Berarti Mesias palsu yang harus diwaspadai adalah kalian. Makanya itu tadi Bang, kembali ke oknum yang tadi saya bilang di awal itu. Kalau Apa tuh? anak Tuhan itu juga anak yang Kalau maaf, anak- maksudnya begini, Kalau anak Tuhan ya Tuhan. anak Tuhan itu dia mengikuti ajaran-ajarannya Tuhan itu Bang. Iya, anak manusia juga ngikuti ajaran ayah ibunya. Udah benar itu. Ya terus yang dipersalahkan apa Bang? Ya, kalian itu adalah anak-anak palsu. Mesias palsu kalian ini. Ya memang kalau menurut Bang Juma begitu ya saya tidak bisa paksakan karena itu fakta Bang Menurut Juma. Bible, menurut Yesus, waspadalah kepada Ya, segala menurut- buas. Ya berarti pemahaman Bang Juma belum pahami betul apa maksud dari ayat itu Loh, yang kok Yesus bisa? ucapkan itu. Waspadalah kepada Mesias palsu. Nah ternyata kalian ini Mesias.
Sedangkan yang disebut Mesias itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Sedangkan kalian bukan diurapi Tuhan kalian itu. Tapi kalian mengaku Mesias. Bahkan mengaku sebagai anak Tuhan. Yang disebut anak Tuhan itu dalam tradisi Yahudi adalah orang yang taat menjalankan perintah Tuhan di dalam kitab perjanjian lama. Itu disebut anak Tuhan. Nah, sedangkan kalian ini tidak menjalankan hukum Tuhan dalam Torah. Nah, kalau kalian mengaku anak Tuhan berarti kalian anak palsu. Sedangkan dalam kitab kalian, kalian disebut sebagai Mesias, orang yang diurapi. Artinya kalian ini adalah Mesias. Bahkan jauh daripada itu dikatakan bahwa orang-orang Kristen ini ya harus mengenakan kemesiasan. Galatia 3 nomor 27. Memang kalian ini adalah Mesias, sayangnya palsu gitu loh Bang. Oke lah, menurut Bang Juma kalau itu bagaimana? Ya masih mau jadi Mesias palsu, mau? Saya tetap ikut Jadi Mesias palsu. Mesias. Ya Mesias palsu kawan. Yohanes 1 masa susah dimengerti? Mesias 1 Yohanes 1 jelas kok di situ dikatakan. Nomor 20-nya di 1 Yohanes 2 nomor 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Nah, kau diurapi, berarti kamu Mesias. Nah, sekarang permasalahannya ternyata kamu itu Mesias tapi palsu. Pertanyaan saya, masih maukah kalian sebagai Mesias palsu? Itu kan klaimnya Abang Itu Juma. dalil di dalam Bible, saudaraku yang cantik. Coba Abang baca dari itu. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang bersungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah peroleh pengurapan dari yang kudus. Tuh, kamu menerima pengurapan. Urapan itu artinya Mesias atau krisma. Kalau dia jamak krisma, artinya orang-orang yang menerima pengurapan secara berjamaah. Dan dengan demikian kamu semua mengetahui, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapa yang pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga memiliki bapak, ia juga tidak memiliki bapak. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapak. Siapakah pendusta itu? Tak dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah di Kristus, yaitu dia yang menyangkal bapak maupun anak. Yang menyangkal siapa? Anda menyangkal bapak. Bang, yang menyangkal ya. Bisa nggak bapak itu menjadi manusia? Tidak menyangkal, justru kamu yang menyangkal. Oke. Kita buktikan. Bisa tidak bapak Kamu menjadi yang manusia? menyangkal. Bisa nggak bapak itu menjadi manusia? Abang bakar. Oke, kita buktikan kalau Anda yang menyangkali bapak. Oke? Hah? Bang. Iya, Anda kan ingin membahas itu supaya ini siapa yang putus-putus ya? Ya. Dia Gurunda putus-putus dia si Black. Iya. Menyangkal bapak itu yang menjadi Kristen karena dengan menjadi Kristen. Bagus, Bang. Karena dengan menjadi Kristen, orang Kristen diajarkan bapak itu pernah mati.
Berarti Anda menyangkal Bapa yang mengatakan, aku adalah Bapa selama-lamanya, hidup kekal. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Dengan Anda mengatakan Bapa menjadi manusia, pernah mati dan bangkit pada hari ketiga, Anda telah menyangkal Bapa. Anda menyangkalnya ketika Bapa mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Anda menyangkal. Laisa kamitslihi syai', aku tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Aku tidak sama seperti manusia. Aku bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. Anda nyangkal karena Anda mengatakan Tuhan Anda serupa dengan manusia. Anda sangkal. Tentang anak, di mana buktinya Anda menyangkal anak? Anak mengaku, aku hanyalah utusan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Apakah Anda terima? Tidak, Anda sangkal itu semua. Nah sekarang, kalau di dalam kitab yang saya bacakan tadi, diterangkan begini. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Sekarang kamu mengaku anak enggak? Ya mengaku sebagai anak Allah. Berarti kamu adalah Allah. Memiliki bapa gitu. Coba Bang baca, jangan keburu. Barang siapa siapa yang menyangkal anak, maka ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Sekarang Anda mengaku enggak? Ya mengaku, bukan menyangkal. Berarti Anda juga adalah bapa. Waduh, memang Bang Juman gimana? Siap? Gini Bang. Karena konsep agama Anda dari sananya memang salah. Bagaimana ceritanya? Itu sudah jelas-jelas. Barang siapa yang menyangkal. Gimana itu? Siapa yang menyangkal? Siapa yang menyangkal? Kristen loh. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Ya, menyangkal. Menyangkal itu maksudnya apa? Menyangkal itu maksudnya apa? Tidak menerima ajarannya, tidak menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan. Itu menyangkal. Barang siapa menyangkal anak, tidak menerima Yesus yang anak ini sebagai utusan. Anda tidak menerima anak ini sebagai utusan, Anda menyangkali dia adalah Tuhan itu sendiri. Anda sangkal dua-duanya langsung. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalian adalah anak-anak palsu, kalian adalah Mesias palsu. Gitu, saudara. Gimana lagi Bang? Karena otomatis kalau kita begini juga pasti Bang tidak mengakui itu. Ya, dengarkan. Kalau dalam Bible berarti abang ini ya antikristus. Loh kok jadi saya yang antikristus? Anda yang antikristus, karena Kristus itu hanya satu. Yang ditunggu oleh Yahudi itu cuma satu, Kristus. Tapi ternyata Kristen ini semuanya adalah Kristus. Bagaimana ceritanya? Kalian Kristus palsu, karena Kristus itu hanya Yesus. Tapi ternyata kalian juga diurapi, berarti kalian juga adalah Kristus, tapi palsu sayangnya. Kita mengikuti ajarannya. Contoh gini Bang, kalau Muslim mengikuti ajarannya Muhammad, ya. Kenapa? Sama kan? Islam mengikuti ajaran Muhammad. Iya, Nabi Muhammad, iya betul. Nabi Muhammad. Ya, sekarang apakah Anda mengikuti ajaran siapa? Yesus. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Dalam Bible. Iya, ajaran Yesus nggak? Ya sudah tertulis itu dalam Bible. Iya, ajaran Yesus nggak? Inilah yang saya katakan, kalian menyangkal Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan orang untuk menjadi Kristen, apalagi menjadi Mesias. Justru Yesus mewanti-wanti datangnya Mesias palsu.
Dan ternyata Mesias-Mesias palsu itu adalah Anda. Kalian Kristen. Anda mengaku anak Tuhan. Wah, itu lebih parah lagi tuh. Artinya Anda mengaku sehakikat dengan Tuhan. Bah, kayak setan berarti. Ya itu kan menurut Bang Juma. Kalau saya kan Bukan menurut saya, itu kadarnya, ukurannya memang begitu. Kambing dengan anak kambing hakikatnya apa? Kambing, Nah, binatang. sapi dengan anak sapi kedudukannya sama nggak? Sama-sama sapi nggak? Sama. Tuhan dengan anak Tuhan sama-sama Tuhan nggak? Ya sama. Makanya kalian itu disebut oleh Yesus di dalam Matius 7, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Ini Bang Juma. Karena kalian adalah Begini, Bang Juma. Mesias palsu. Bang Juma, Ya. yang dimaksud anak-anak Tuhan ini, yang dimaksud dengan anak-anak Tuhan ini mengikuti ajarannya. Mana ajaran Tuhan yang kamu ikuti? Coba satu aja. Apa? Ke gereja. Itu 10 hukum. Itu 10. punya. Yang mana? Jangan ada ilah, jangan ada Tuhan lain selain daripada aku. Ayo. Ada berapa Tuhanmu? Tilu paman. Tilu, minimal tilu. Tidak ada yang kamu lakukan. Ayo. Apa lagi? Anak Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Ya tiga, itu tiga. Nah itu tiga-tiganya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Berapa? 1 atau 3? Gimana Bang? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Di situ ada 3 atau 1? 1 Yohanes 5 nomor 7. 5 Nah, inilah nomor 7. ajaran. Kenapa kalian itu disebut sesat Mesias palsu? Karena ajaranmu begitu. Kalian bertentangan sendiri. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Wah, indah kali Tuhanku membalas kemungkaran kalian. Kalian kejepit oleh Bible kalian sendiri. Seakan-akan Allah itu berkata, lihatlah wahai umatku, hambaku Islam. Aku akan perlihatkan pembalasan kejahatan mereka terhadap mereka sendiri menggunakan Bible mereka sendiri. Makanya dikatakan Allah itu sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Ada berapa yang bersaksi di surga menurut Bible-mu? 1 Yohanes 5 nomor 7, ada berapa yang bersaksi? 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada berapa yang bersaksi di sana? Ya, ada berapa yang bersaksi di sana? Dari ayatnya yang ke-6 ya, terserah mau dari Surabaya sampai ke Malang juga kau baca, enggak masalah. Silakan. Tidak kan abang kan yang menunjukkan itu. Telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Terus? Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada berapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, ada berapa? Ada 3. Ya, 3. Tuhanmu berapa? Ya, ada 3. Tadi katanya Ada 3. Tuhanmu ada 3, sedangkan Tuhan di dalam hukum Taurat, jangan ada Tuhan lain selain daripada aku. Ya. Terus kenapa kau tambah 2 Tuhan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara, inilah akibatnya karena kalian itu Mesias palsu. Maka baca kalau di Islam, kalau di Islam Tuhan ada berapa? Ya, 1. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Tuhan itu 1. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad, 1. Terus Kamu Muhammad? 3, terlalu serakah. Terus Muhammad? Nabi Muhammad itu nabi.
Mengikuti ajarannya enggak? Ya kami ikuti ajarannya untuk menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Kalian malah tidak. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah, justru kalian menyembah Yesus. Parahnya lagi yang kalian sembah bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus Kalau yang palsu. biasa menyanyi ini Muhammad dengarlah seruan kami, itu apa? Itu maksudnya apa? Dengarkan seruan. Artinya apa? Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad kami serukan kepada penjuru alam. Itu yang dikatakan. Nabi Muhammad berseru, beritakanlah kebenaran kepada seluruh makhluk. Kami berseru, Ini yang kemudian parah sesuai dengan ini. perintah. Ini Maksudnya? yang parah ini, Bang Juma. Maksudnya parahnya? Kok berseru kepada Muhammad? Itu berseru itu artinya sudah apa? termasuk menyembah Muhammad, kok? Apa itu berseru? meminta tolong. Berseru adalah Meminta tolong. ah? Berseru minta tolong. Kenapa tidak langsung berseru kepada Allah? Berseru berseru Kenapa tak tidak artinya berseru apa? kepada Allah? Loh. Saya berseru, saya berteriak, saya bersuara, saya memanggil, saya menyeru kepada kedua orang tua saya dalam hal tataran dia sebagai orang tua. Saya berseru kepada Nabi Muhammad dalam tataran dia sebagai nabi. Saya berseru kepada Pak RT dalam tataran dia sebagai RT. Saya berseru kepada Prabowo sebagai tataran dia sebagai presiden. Saya tidak pernah berseru kepada Nabi Muhammad melampaui daripada kadarnya sebagai nabi. Saya berseru kepada Allah dalam seruan menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Seruanku kepada Ya. Nabi Muhammad dalam hal saya berseru sebagai umatnya kepada Nabi saya. Apa masalahnya? Yang typing goblok itu kamu yang goblok. Hanya Enggak, terbaca tulisan Arab, tapi tidak mengerti artinya. orang berbicara sesuai dengan fakta, nggak usah marah. Tidak marah bang, tidak marah bang. Saya ini orangnya sabar. Kepancing Bang. dia. Kepancing dia. Bang, Iya. ternyata di Quran itu banyak yang tidak mengerti isinya. Mulai. Itu yang makanya hanya dengar doktrinnya. Contoh. Ya itu baca di Quran itu hanya mengucapkan tapi tidak mengerti. Iya, maksudnya yang mana ini? Yang mana? Abang dah kebanyakan Iya. nonton mantan tambal ban dia nih. Mantan tambal ban kok diikutin sih? Makanya begini Bang Juma, makanya kebanyakan itu larinya bahas ini Bible karena memang tulis bahasa Indonesia itu. Lah, kenapa umat Islam? Apa masalahnya umat Islam dengan Al-Qurannya? Nggak ada masalah Al-Quran dengan umat Islam. Nggak ada. Iya. Yang bermasalah itu Makanya- Kristen dengan Bible. Yang masalah itu abang tidak memperdalam. Abang ini kan sebagai apa dalam Islam? Sebagai murid. Sebagai murid. Mulai Iya. curhat. Muridnya siapa? Muridnya Ustadz, para Ustadz. Oh, yaitu. Makanya jadi minimal kan harus pelajari lebih dalam lagi tentang Al-Quran apa Iya, yang kami sudah mempelajari tentang Tauhid, satu Tuhan. Kami harus kemudian menyembah satu Tuhan ini, yaitu Allah. Kami tidak boleh menduakan Allah. Kemudian setelah kami tahu Allah itu adalah Tuhan kami, maka kami pelajari bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan kami. Oh, dengan cara ibadah. Apa rangkaian ibadah? Salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Apalagi, oh, Al-Quran kami mengajarkan untuk kami beramal ma'ruf, nahi mungkar, diajarkan hablum minallah, hablum minan nas, diajarkan untuk berhubungan baik kepada sesama manusia. Itu Al-Quran kami. Sudah, selesai. Nah, Kristen, jangankan mengetahui tentang seluk-beluk daripada pengajaran konsep keselamatan dalam Kristen, orang Kristen untuk sekedar tahu dari mana asal-usulnya Bible ini, apakah ada validasi,
atau ada legitimasi dari Yesus aja Kristen nggak tahu. Oh begitu ya bang. Iya. Nah, kembali kepada tema kita. Masihkah engkau mau menjadi Mesias palsu? Saya bukan Mesias palsu, saya mengikuti ajarannya Mesias. Mesias asli dia. Mesias asli dia. Mengikuti ajaran. Saudara, Kristen itu adalah oknum Mesias. Bukan lagi sekarang saatnya kau menyangkal aku bukan Mesias. Saatnya sekarang kamu membuktikan kamu itu bukan Mesias palsu. Ya saya mengikuti ajarannya Mesias yang tertulis dalam Bible. Bukan cuma sekedar mengikuti ajaran Mesias. Kamu itu Mesias. Kamu itu Mesias, Bang. Jangan mengatakan saya bukan Mesias. Anda itu Mesias. Zuma, diurapi dalam pikiranmu tuh apa sih? Diurapi itu artinya adalah orang yang kemudian ditahirkan, ditasbihkan. Orang yang terus? Orang yang mendapatkan kemudian keistimewaan dari Tuhan. Nah, orang Kristen lah itu berdasarkan. Terus Mesiasnya dari mana? Mesias itu orang yang diurapi, bukan? Mesias itu gelar untuk Yesus Kristus. Sekarang itu juga gelar kepada penyesat, tidak? Yang mengaku Mesias. Mengaku Mesias, itulah penyesat-penyesat itu. Tidak ada dikatakan kemudian mengaku Mesias. Dikatakan hanya Mesias palsu. Artinya apa? Orang diurapi tetapi palsu. Dia bukan Mesias. Kalianlah itu. Itu dalil. Oke, berarti gitu menurut Zuma semua yang diurapi adalah Mesias gitu. Dengarkan. Enggak, berarti semua yang diurapi adalah Mesias. Dengarkan dulu. Mesias itu apa? Zuma. Mesias itu apa? Yang diurapi. Yang diurapi. Mesias itu Raja, istilah. Raja juga diurapi. Mesias itu, dengar. Mesias itu, kalau Anda berbicara mengenai urapan, berarti berbicara mengenai Mesias. Karena Mesias itu adalah bahasa Ibrani. Orang yang diurapi adalah Mesias. Ya udah, sekarang buka dalilnya dong. Sekarang di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20, Kristen itu adalah orang-orang yang diurapi. Berarti mereka ini adalah Mesias. Karena Mesias itu adalah orang yang diurapi. Berarti dalam benaknya Zuma, semua yang diurapi adalah Mesias. Semua yang diurapi itu kalau dia bukan Mesias berarti palsu. Oh gitu. Kok bingung ya? Ya udah, iya dong. sekarang kita buka ayatnya. Silakan. 1 Yohanes 2 nomor 20. Keluaran 40 coba buka. Oke. Silakan. Keluaran 40 ayat 9 sampai 11. Oke, silakan. Anda baca. Keluaran 40. Iya, silakan Anda baca. Bentar ya Bang Zuma ya. Iya. Keluaran 40 ayat 9 sampai 11. Iya. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci. Apakah kemah suci juga Mesias? Itu kemah. Itu kemah loh. Ya, apakah kemah suci juga Mesias? Itu kemah udah jelas dikatakan. Semua yang diurapi adalah Mesias. Betul. Nah, terus kemah suci Mesias juga berarti? Iya. Betul. Karena dia diurapi. Itu adalah Mesias. Kenapa kamu tertawa? Yang Berarti diurapi kemah itu suci ada. Mesias. Sudah disebutkan Mesias sebagai kemah suci, kok masih bingung? Kemah suci Mesias. Iya betul. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya. Kenapa tidak? Ayo. Kemah suci Mesias. Kenapa tidak? Kenapa tidak?
Kalau kemah saja disebut sebagai tempat yang suci yang diurapi kemudian, lalu bagaimana dengan orang Kristen? Anda ingin sembunyi di situ gara-gara ada kemah Berarti suci yang kemah diurapi. suci Mesias palsu. Kalau dia diurapi oleh Tuhan, maka dia adalah Mesias asli dong. Mesias palsu berarti. Gimana dong? Gimana dong? Gimana dong? Berarti- berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kan diawali dengan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Daud diurapi menjadi raja, berarti Daud diurapi menjadi Mesias juga. Lah, iya memang Mesias Daud itu. Daud itu memang Mesias. Jangan salah saudara-saudara. ente. Oh saudara-saudara, dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Memang saudara-saudara. Memang berat. Kalian mau sembunyi tapi nggak bisa. Memang berat. Kalian mau sembunyi tapi tidak bisa. Memang dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, bukan hanya Yesus yang kemudian disebut Mesias, karena bukan hanya dia yang diurapi. Mazmur 2 nomor 22. Raja-raja dunia kemudian bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan Mesiasnya. Siapa Mesiasnya? Daud. Kenapa disebut Daud itu Mesias? Karena dia adalah orang yang diurapi. Nah sekarang Kristen ini ternyata diurapi juga. Pertanyaannya, apakah dia pengurapan asli dari Tuhan atau mereka adalah palsu? Kan itu. Jangan kamu sembunyi karena ada kemah suci diurapi. Oh, kami bukan berarti Mesias. Enggak. Anda baca dari nomor satunya, Tuhan yang berfirman kepada Musa tentang pengurapan terhadap kemah suci. Nah, sekarang ada nggak firman Tuhan untuk pengurapan Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Berarti kalian orang yang diurapi tapi palsu. Sampai sini paham? Mau kemana lagi? Buka mic-nya. Sok Mau kemana pintar lagi? kali. Buka mic-nya. Ya udah, berarti selesai. Kalau kamu bilang kemah suci Mesias, ya udah selesai. Berarti memang Iya, di situ sudah, pemahamanmu sampai di situ. Iya aja. memang betul. Derita lo. Yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah manusia. Manusia yang diurapi, bukan kemah yang diurapi. Mau dia batu, ingat ya, batu pun diurapi oleh Tuhan. Ingat itu. Oke, bukan cuma kemah aja yang diurapi, tetapi mereka batu-batu ini adalah batu yang asli betul-betul diurapi oleh Tuhan. Kemah suci adalah benar-benar asli diurapi. Sedangkan Kristen diurapi oleh Tuhan enggak? Itu dulu. Kalau tidak diurapi oleh Tuhan, berarti kalian itu adalah Kristus atau Mesias palusuah. Memang berat, Bung. Memang berat. Berat memang. Anda harus akui itu. Anda harus akui. Bukan masalah kemah suci ataupun apa. Anda harus akui berdasarkan kitab saudara, Kristen itu adalah orang-orang yang diurapi. Sekarang pertanyaannya, apakah kalian ini Mesias asli? Syukran sahabat Hero. Apakah kalian Mesias asli? Atau kalian Mesias palsu? Zuma Mesias palsu. Saya tidak pernah diurapi. Saya tidak pernah diurapi. Dan saya tidak pernah mengaku sebagai anak Kristus. Ayo. Sedangkan kalian itu mengaku anak Kristus. Sedangkan dalam Galatia 3 nomor 27, kalian ini harus berpakaian Kristus. Permasalahannya sekarang, tidak ada Mesias di luar Yahudi. Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi adalah dari kalangan mereka sendiri. Muncul belakangan kemudian Mesias-Mesias, yaitu Kristen. Berarti kalian yang bukan orang Yahudi ini, Mesias apa namanya? Mesias busuk. Susu. Allahu Akbar. Palasu. Kang Dito terbesar tuh suaranya. Zuma Mesias palsu. Jangan pura-pura pintar kau di sini, King. Zuma Malu-maluin Mesias palsu pintar karena kau. coba mendoktrin Izin. orang Izin. Kristen Suaranya dengan berbalik, Kang Dito. tafsiran dari pikirannya sendiri. Silakan Anda curhat. Bang, izin Bang Juma mau menyampaikan sesuatu Bang. Silakan. Gini Bang, ada tantangan dari Bang Sair Berdarah Suruh masuk adu sini. berdebat. Suruh masuk sini. Tapi di Komal ini di Oh, enggak. Kalau di Komal Kristen, enggak.
Kalau di Kumal Kristen enggak bang? Suruh masuk di Kumal Islam. Dia ngomong kayak orang mau berak. Masih kenceng Bun? Cek. Aman? Aman, tapi itu suara ketawa-ketawanya dikurangi. Mohon maaf ya. Gimana King? Tang Mesias palsu. Berarti penyamarannya sempurna nih ya, Oten-Oten ya. Zumalah Mesias palsu. Dia tidak diurapi tapi dia berani berkata-kata tentang Bible dengan pikirannya sendiri. Curhat ini. Zumalah Mesias palsu itu, saudara-saudara. Bertobatlah Zuma. Coba teman-teman, ini pola pikirnya coba. Bang Suma aja nih, yang jelas-jelas tidak ada tertulis diurapi, dibilangnya Mesias palsu. Apatah lagi Kristen yang nyata-nyata tertulis sebagai Mesias. Mau sampai robek mulutmu pun berkata tentang Suma Mesias palsu, derita lu. Tidak ada dalam Islam, iman Islam, kami ini orang diurapi. Sedangkan dalam kitabmu, kamu itu adalah orang yang diurapi. Sekarang permasalahannya, kamu itu pengurapan asli atau bukan? Ternyata bukan, berarti palsu dong. Ya mau sakit hati bagaimana lagi, ya terserah lu. Yang pasti saya sudah menjelaskan kebenaran itu. Mungkin kamu menolaknya, tapi Kristen yang masih waras pasti menerima itu. Di dalam kitab yang Anda genggam sebagai firman Tuhan katanya, meskipun bukan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Siapa kamu di situ? Kristen diurapi, berarti Mesias. Orang yang diurapi itu adalah Mesias. Tapi palsu. Nah, sekarang kalian Kristen. Benarkah kalian Mesias? Kalian sendiri jijik mengakui itu. Kalian sendiri ngeri mendengarkan itu. Kalian sendiri saja kaget mengetahui itu. Ternyata dalam kitab kalian, Kristen itu disebut Mesias. Tapi palsu. Belum selesai meetingnya. Tapi palsu. Zuma Mesias palsu. Kacau. Zumalah Mesias palsu itu. Kacau. Sudah mulai gila dia. Kacau. Zuma. Zuma. Tanya dong Zuma. Ini kayak orang melambai, kok normal? Muhammad pertama kali membangun masjid, kiblatnya ke arah mana Zuma? Kamu jawab itu Zuma. Muhammad pertama kali membangun masjid, mana kiblatnya Zuma? Coba kamu jawab. Ke Ben. Gak ada yang turunkan. Rian Purba, selamat malam. Kristen. Rian. Itu Rian, saya yang nurunin. Gak ada ilmu kayak gitu. Rian Purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rian. Lanjut bunda. Oh Rian. Rian ternyata sudah turun. Aduh. Bahayanya ya mereka-mereka ini ternyata. Kristus pala susu-susu. Ayo teman-teman. Karesting. Mislam Kotim. Coba mudah-mudahan dia oten. Mana dia si Mislam? Kabur. Terima kasih banyak teman-teman. Oreo, Masya Allah. Oreo. Mana dia Mislam?
Coba ini. Mudah-mudahan ini Otenwati. Selamat malam Linda. Linda, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim Kristen. Halo, selamat Linda. malam semuanya. Oh, ternyata Lindo. Malam. Kristen bang? Ya, Kristen. Oh iya siap. Itu yang kami nantikan bang. Silakan. Gimana bang tanggapanmu tentang kalian ini oten-oten Mesias palsu? Silakan. Bang. Iya. Iya, halo. Ya, bagaimana? Itu Bang. arti daripada Mesias itu apa sih? Ya nggak tahu ternyata Gurunda. Apa tuh? Apa katanya Mesias itu? Mesias itu orang yang diurapi. Jadi kalau orang yang diurapi, contoh ya, kira-kira menurut Bang Zuma, orang yang diurapi itu bagaimana sih? Orang diurapi, bukan sedang kita membahas gimana orang diurapi itu bang. Yang dibahas Iya, ini, Kristen ini adalah orang yang diurapi. Berarti, berarti Kristen ini adalah Mesias. Menurut Bang Zuma, kan ini kan Mesias kan artinya orang yang diurapi. Iya. Jadi menurut Bang Zuma, orang yang diurapi itu yang bagaimana gitu? Orang yang diurapi yang bukan Mesias, yang kemudian